mikirin tingkah laku anak, mikirin tingkah laku suami, mikirin tingkah laku istri, mikirin tingkah laku teman-teman di pelayanan, di gereja, di paroki, sama aja Romo. Nah, saudara-saudara, apa yang membuat diri Anda sesat? Katakanlah seperti pemazmur dari Mazmur bab 34, Allah melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah Anda sekeren baju barunya Romo Yosef? Wah, iya bener nih, Romo Jo kayaknya baju baru nih. Saudara-saudara, ini kemarin kan saya tuh sibuk banget. Dari satu acara lompat ke acara lain, lalu saya cium baju saya kok udah bau nih. Sementara saya harus ada acara lagi. Ya udah, saya cari toko baju, saya beli baju yang bisa dipakai untuk acara berikutnya. Jadi hasilnya ya seperti ini. Saudara-saudaraku, hidup baru dalam Kristus. Jangan coba ribut atau sibuk mengganti aksesoris-aksesoris yang baru. Jam tangan harus baru, sepatu harus baru, baju, tas harus baru. Tapi hati manusia, diri manusia, apakah ikut diperbaharui? Itulah doa-doa saya buat Anda. Hidup yang sudah diperbaharui adalah hidup yang sudah membawa terang kasih Tuhan dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku, saya mau menyapa dulu nih penonton-penonton dari Malaysia, dari Australia, dari Timur Leste, dari Kanada, Amerika, dari Jerman, Taiwan, Hong Kong, dan dari berbagai macam negara. Semoga hidup kita hari ini diterangi oleh terang Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau hidup kita ini ibarat sebuah lilin yang bernyala, kita bisa melihat dan menyadari ini terang lilin kayak begini bisa tahan berapa lama lagi. Kalau lilinnya gede kayak begini, Romo ini sih 2 minggu masih bisa bertahan Romo. Tapi apa jadinya kalau lilinnya cuma tinggal sedikit? Kalau di masa sering mati lampu, apakah di tempat Anda masih sering mati lampu? Ya Romo, masih Romo. Kalau lilinnya udah tinggal 1/4, dan ini kita bisa membayangkan akan sering terjadi mati lampu. Apa yang kita lakukan? Ya cari lilin baru lah Romo. Atau carilah penerang-penerang yang lain, mau obor atau apa gitu. Saudara-saudara, kalau terhadap lilin saja kita sangat membutuhkan. Kita cari gimana lilinnya bisa terus menyala untuk bisa menerangi kehidupan kita. Jangan sampai udah mati lampu, kita kalang kabut, lilin di mana? Lilin ternyata habis semua, minyak tanah habis semua, lalu kita nggak bisa ngapa-ngapain di dalam rumah karena gelap. Kalau terhadap lilin saja kita seperti itu, apalagi dengan cahaya kehidupan manusia. Karena firman Tuhan hari ini dari Matius bab 6 ayat 19 sampai 23 itu bagus luar biasa. Bagaimana Tuhan Yesus mengatakan seperti ini di ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara-saudara, kalimat terakhir itu serem banget ya. Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara-saudara, apakah Tuhan Yesus sedang berbicara soal mata? Pakai kacamata nih, harus ke optik nih, cari kacamata baru. Misalnya, bukan seperti itu. Harus pakai softland nih, matanya hitam, dibiruin, diijoin, di segala macam-macam gitu. Bukan juga seperti itu. Mungkin Romo kurang pakai eyeshadow Romo, supaya matanya menyala kawanku. Bukan seperti itu. Tetapi mata yang disebut di sini adalah sebuah simbolisme. Memang
Orang zaman dulu sampai orang zaman sekarang, misalnya psikolog atau polisi yang sedang menginterogasi atau mengadakan sebuah interview, seorang HRD misalnya, itu bisa langsung salah satu triknya adalah lihat mata si lawan bicara ini. Kalau matanya cenderung nunduk, ada sesuatu yang disembunyikan. Kalau matanya dikit-dikit ke atas, dikit-dikit ke samping, kiri kanan, bisa jadi dia sedang berbohong. Tapi kalau matanya menatap, pupilnya membesar, dia sedang menceritakan sesuatu dalam dirinya. Maka karena kita sibuk sama handphone, ngobrol sama anak lewat handphone, ngobrol sama pasangan lewat handphone, lewat telepon berjam-jam, orang sekarang kehilangan kesempatan memandang mata saat berbicara. Padahal orang dulu mengatakan mata adalah jendela jiwa. Meskipun bisa diartikan seperti itu, tapi kata mata yang bisa dibaca juga adalah dengan fungsi mata itu untuk melihat. Maka yang ditekankan oleh Tuhan Yesus adalah cara melihat. Baik dengan mata fisik kita, mata hati kita, mata rohani kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada 3 cara melihat. Yang pertama, cara kita melihat diri kita sendiri. Anda silakan masuk ke kamar mandi, silakan Anda bercermin. Apakah Anda melihat diri Anda sendiri? Ternyata kata orang, cara kita melihat diri kita sama cara orang lain melihat kita itu beda loh katanya. Oh pantesan Romo, saya dibilang judes mulu, saya dibilang kok mukanya glowing, saya kok dibilang mukanya tuh suntuk. Mungkin itu cara orang melihat diri kita yang bisa jadi berbeda dengan cara kita melihat diri kita sendiri. Dengan mata fisik kita bisa melihat diri kita. Hidungnya bangor apa kagak, matanya nyala apa enggak, alisnya seimbang apa enggak, ada jerawatnya berapa, dagunya lancip apa enggak misalnya, bibirnya full atau enggak, bahunya bidang apa enggak. Itu dengan mata fisik melalui cermin atau sebuah foto. Tapi saudara-saudaraku yang terkasih, lihatlah dengan mata yang lain. Dengan mata batin kita. Seringkali kita melihat diri kita seperti apa. Romo, diri saya mah gak ada harapannya lagi. Romo, diri saya mah udah mentok Romo. Diri saya udah putus asa, hilang harapan Romo. Atau malah sebaliknya. Wih, diri saya itu yang paling hebat. Kalau saya ngomong, pokoknya suara saya yang paling kenceng. Kalau saya berkhotbah, khotbah saya yang paling bagus. Kalau saya kumpul sama teman-teman, saya yang paling berprestasi dan bersinar. Kalau dilihat tabungan saya, tabungan saya paling tebal di antara teman-teman yang lain. Kalau dilihat prestasi-prestasi, prestasi saya paling moncer, paling terang benderang. Bisa jadi cara orang melihat dirinya itu bisa bermacam-macam. Entah luka-luka, entah lama-lama jadi kesombongan seperti itu. Membuat dia memandang orang lain secara berbeda. Itulah cara melihat yang kedua. Yang pertama melihat diri kita. Lihatlah diri kita saudara-saudara secara seimbang. Kalau kita nggak seimbang, akan goyang kita, akan nggak harmoni diri kita. Ada kelemahannya, oke. Siapa sih yang sempurna dalam hidupnya? Siapa yang badannya, tubuh fisiknya sempurna? Nggak ada. Siapa yang hidupnya itu sangat amat teramat sempurna? Nggak ada. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Ada kelemahannya, akui saja. Ada kelemahannya, terima saja. Saya tinggi badan cuma 160. Ya udah diterima, mau dijinjit-jinjitin, mau pakai sepatu 5 cm, mau lompat-lompat setiap hari. Udah umur segini mah nggak bakal tinggi-tingginya. Tapi kalau minder, aduh aku mah cuma remah-remah rengginang, aku mah nggak bisa apa-apa, kita sendiri yang rugi. Kelemahan itu harus diterima. Memang ini karuniaku, memang ini diriku, memang ini berkat-berkatku. Rambutnya keriting-keriting, rambutnya lurus. Zaman sekarang yang lurus pengen keriting, yang keriting pengen lurus. Bingung juga. Yang hidungnya mancung banget minta dioperasi, yang pesek minta dioperasi juga.
Saudara-saudaraku yang terkasih, lalu maunya manusia apa? Apakah ada standar yang namanya kesempurnaan? Manusia bisa bikin itu, tapi di mata Allah kita semua baik adanya. Karena kita ini adalah ciptaannya. Ciptaan yang paling baik yang diciptakan oleh Allah, yaitu diri kita sendiri. Masing-masing dari kita adalah karya terbaiknya Tuhan. Maka coba seimbanglah dalam melihat diri. Jangan cuma yang positif-positif, yang prestasi hebat-hebatnya kita menutup diri. Kita menyangkal kalau ada 1-2 hal yang jelek-jelek. Seimbanglah. Dengan seimbang kita bisa mengalami sebuah keutuhan hidup. Tidak menyembunyikan yang jelek-jelek, memamerkan yang baik-baik. Semakin orang sering berbicara soal kebaikan dirinya, semakin kelihatan dia sedang menutup-nutupi kekurangannya. Seorang psikolog atau orang yang sudah sering wawancara atau mendengar konseling, melihat orang banggain banget anaknya, banggain banget suaminya, banggain banget hartanya, banggain banget rumahnya. Sebetulnya ada sesuatu yang lebih besar yang sedang dia tutup-tutupi, yaitu ketidakbahagiaannya, yaitu masalah-masalahnya. Maka hati-hati, ya udah seimbang saja. Kalau kita seimbang, dikritik sama orang, "Wih pendek loh," misalnya. "Ih Romo Yosef kecil banget ya ternyata." Ya udah, nggak perlu sakit hati juga. Ketika dipuji setinggi langit, nggak perlu sampai hidungnya megar-megar juga. Itu cara kita melihat diri kita. Jika matamu baik, teranglah tubuhmu. Ketika kita melihat diri kita baik, seimbang, seluruh hidup kita menjadi terang. Nah, saudara-saudara, cara yang kedua adalah cara kita melihat orang lain. Coba kalau ada orang-orang di sekitar Anda, Anda sedang di mana? Kalau sendirian di kamar ya udah, tapi kalau Anda di rumah lagi ada anak, suami, istri, si mbak, ada karyawan, ada penjaga toko, ada rekan-rekan kerja Anda, coba lihat apa yang Anda lihat dalam diri mereka. Kalau yang Anda lihat, suami saya mau Romo nggak ada bagus-bagusnya, anak saya mau Romo nggak ada dibangga-banggainnya, orang tua saya Romo, aduh ampun Romo, itu orang tua kok bisa kayak gitu Romo. Lihat. Jika matamu gelap, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Maka saudara-saudara, ketika kita melihat diri kita harus seimbang, melihat orang lain juga harus seimbang. Siapa sih yang punya suami sempurna? Siapa yang punya istri sempurna? Coba tunjukin sama saya. Siapa yang punya anak sempurna, maha sempurna, anak Anda gitu? Nggak ada. Orang tua yang maha sempurna juga nggak ada. Di balik prestasi mereka adalah 1-2 kekurangannya. Di balik kejelekan mereka ada 1-2 kebaikannya. Seimbang. Jangan melulu, wah dia jelek. Jangan-jangan terang dalam tubuh Anda itu sudah menjadi gelap. Ketika Anda melihat orang lain juga ikut-ikutan gelap. Karena Anda tidak punya terang dalam diri Anda. Maka hati-hati kalau Anda ketemu nih teman Anda ngomongin orang lain terus. Ngomongin kejelekan orang lain terus. Kagak ada bagus-bagusnya gitu. Itu udah gelap itu. Udah gelap. Bawain lilin, dah yuk. Lihat terang Kristus. Lihat dirimu pakai terang Kristus. Lihat lebih jernih. Lihat lebih utuh. Lihat lebih luas lagi. Maka tidak mudah kecewa. Kalau punya anak berkebutuhan khusus, waduh kalau cuma dilihat negatifnya doang, waduh itu jadi kekecewaan, jadi kepahitan, jadi ketidakbahagiaan. Di balik anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak sakit, pasti ada 1-2 hal yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh anak-anak Anda yang lain yang sehat-sehat, yang sempurna-sempurna itu. Buat anak yang, kok anak saya 7, yang ini kok miskin amat, gak pernah ngasih apa-apa sama mamanya, gak pernah bawain papanya itu apa gitu, mobil listrik gitu. Beda banget sama anak yang kaya ini, yang suka ngasih ini dan itu.
Coba Anda lihat dengan lebih jernih. Di balik anak Anda yang paling miskin di antara anak-anak Anda yang lain, pasti ada hal-hal baik yang tidak dimiliki oleh yang lain. Itulah keseimbangan, saudara-saudara. Nah, cara kita melihat diri kita, cara kita melihat orang lain, kalau pakai keseimbangan yang baik dengan yang buruk, itu kita akan terbantu untuk melihat cara pandang yang ketiga, yaitu cara memandang Allah. Bagaimana Allah berkarya dalam diri kita masing-masing. Bagaimana Allah berencana pada kehidupan kita, pada keluarga kita, pada pekerjaan kita, pada jalan-jalan kehidupan kita. Setelah kita membawa terang dalam kehidupan kita, coba, ya Allah, Engkaulah sang sumber terang, terangi pikiranku, terangi hatiku, terangi seluruh tubuhku dengan terang-Mu. Biarlah aku boleh secara utuh memandang seluruh rencana-Mu dalam kehidupanku, dalam kejatuhanku, dalam kesuksesanku, keberhasilanku, dalam keterpurukanku. Biar aku bisa melihatnya dengan lebih utuh lagi. Saudara-saudaraku yang terkasih, jika terang dalam dirimu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jangan sampai kegelapan, kuasa-kuasa kegelapan bisa nempel di situ, saudara-saudara, menghancurkan kebahagiaan kita. Bawa terang Kristus, ya Tuhan, terangi hidupku, terangi cara aku melihat, terangi hatiku, biar ku bawa terang-Mu sepanjang hidupku, sepanjang hari ini. Orang yang hidupnya sudah diterangi oleh Allah bisa berkata seperti yang dikatakan oleh pemazmur dari Mazmur bab 34. Allah melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Itu bukan sebuah doa, bukan sebuah permohonan lebih tepatnya, tapi sebuah kepercayaan. Karena dia yakin ada terang dalam hidupnya, ada terang yang membantu dia melihat segala sesuatu dalam kehidupannya, termasuk kesesakannya, termasuk orang-orang di sekitarnya, termasuk Allah sendiri. Allah membebaskan orang benar dari segala kesesakannya. Apa yang akhir-akhir ini menyesakkan diri Anda? Wah Romo, kalau ditanya gitu sedih lagi Romo. Ingat lagi Romo, itu loh Romo, anak saya sakit Romo. Itu loh Romo, anak saya baru lulus SD, SMP, SMA, mau kuliah, mau masuk SMA, mau masuk SMP Romo. Belum ada duitnya Romo. Kesian sama anak saya Romo. Saya mau anak saya bisa sekolah, gak usah mikirin duit, gak usah mikirin cicilan. Saya sebagai orang tua Romo, saya 2-3 kerjaan saya borong semua, supaya anak saya bisa sekolah Romo. Kalau dilihat kayak gitu sesek sih Romo. Tapi gimana? Betul? Betul Romo. Mikirin utang di bank. Orang-orang mah bisa jalan-jalan kemana-kemana. Keluarga saya mah Romo gak bisa kemana-mana. Boro-boro jalan-jalan. Mikirin utang aja udah kecekek rasanya Romo. Betul? Betul Romo. Mikirin tingkah laku anak, mikirin tingkah laku suami, mikirin tingkah laku istri, mikirin tingkah laku teman-teman di pelayanan, di gereja, di paroki, sama aja Romo. Nah, saudara-saudara, apa yang membuat diri Anda sesak? Katakanlah seperti pemazmur dari Mazmur bab 34. Allah melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Digunakan kata segala di sini. Bukan cuma 1-2 kesesakan lalu muncul lagi kesesakan yang lain. Tapi segala kesesakan. Dengan cara biarlah terang Tuhan membantu aku melihat dengan mataku. Mata fisik, mata batin, mata rohaniku. Sehingga mataku menjadi terang. Kalau sudah begitu saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, itu ada di 2 Korintus bab 11 ayat 30. Jika aku harus bermegah, aku akan bermegah atas kelemahanku. Banyak orang bermegah, bangga, pamer dengan segala kebaikan, dengan segala keunggulan, dengan segala prestasi. Tetapi apakah manusia juga berani bermegah atas kelemahannya? Sebab saat kita bermegah atas kelemahan kita, kita terima artinya
kita akui diri kita tuh lemah, kita ini rapuh, maka kita membutuhkan Tuhan, maka kita memerlukan tuntunannya, maka kita memerlukan pimpinannya yang menerangi hati kita, sehingga dalam kelemahanku rahmat Tuhan menjadi berlimpah-limpah. Itu maksudnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya Romo Yosef. Sudah ditunggu sama tamu, kayaknya sudah ngetok-ngetok dari tadi. Semoga hidup kita diberkati, akhir pekan kita diberkati, keluarga kita, semua rezeki-rezeki kita diterangi oleh terang Allah sendiri. Ya Bapa, tolonglah anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan, yang sedang mengalami kesesakan dalam hidupnya. Biarlah Engkau, Allah Sang Maha Terang, membebaskan mereka dari segala kesesakannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, Tuhan berkati.